your eyes, our love. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat siang Sobat Sehat. Yang menjelang sore untuk Sobat Sehat semua, semangat. Di siang hari ini kita jumpa lagi di Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat, di program kesayangan kita, yaitu Bincang Sehat. 16 Januari 2023, Sobat Sehat, semoga kabar Anda sehat di hari Senin ini. Hari Senin kita mengawali hari tadi ya, sudah mengawali hari dengan semangat, dengan sukacita. Dan tak terasa hari sudah sore saja. Dan sore hari ini tentunya Raisa Radio tetap akan menemani Anda dengan tema-tema menarik seputar kesehatan yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Sobat Sehat, selamat sore untuk Anda. Baik Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming, juga semoga Anda sehat. Untuk para Sobat Sehat yang mendengarkan di website kami, di radioindonesiasehat.com, juga semoga Anda tidak bosan-bosan untuk mengikuti program acara yang kami sajikan. Untuk para Sobat Sehat juga yang berada di Zoom, yang selalu penasaran kiranya siapa-siapa saja yang mengisi di Raisa Radio, juga terima kasih sudah selalu setia bersama dengan kami. Dan Sobat Sehat, di kesempatan hari ini, Senin 16 Januari 2023, Raisa Radio akan menghadirkan tema menarik untuk Anda yang akan menemani waktu-waktu rehat Anda nih untuk menikmati di sore hari ini. Kita akan bahas tentang serangga, musuh atau sahabat manusia, Sobat Sehat. Nah, kita sore hari ini nih agak-agak mendung nih di seputaran kampus kita, Sobat Sehat. Kalau mendung-mendung, apalagi kalau misalkan hujan nih, banyak serangga-serangga yang mulai muncul. Para Sobat Sehat juga sudah menyiapkan obat-obat serangga yang siap disediakan di kosan atau di rumah yang siap untuk membasmi para serangga ini. Karena memang kadang mengganggu ya Sobat Sehat. Tapi sore hari ini kita akan ulas apakah serangga ini merupakan musuh atau malah justru bisa menjadi sahabat bagi manusia. Dan hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, Raisa Radio akan menemani Anda dengan topik tersebut bersama dengan narasumber dan juga moderator yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Sobat Sehat, mari kita sapa dulu satu persatu. Ada Dr. Alvin Harjuno Dwi Putro dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Alvin. Selamat sore Mbak Galuh dan Sobat Sehat sekalian. Yes, terima kasih banyak Dr. Alvin sudah mau mampir di Raisa Radio sore hari ini. Semoga sehat hari ini, Dok. Alhamdulillah, baik Mbak. Dan Sobat Sehat, bersama dengan Dr. Alvin juga, Dr. Alvin tidak sendiri, akan dibersamai oleh Dr. Haryo Dimasto Kristianto, Sarjana Sastra. Beliau adalah mahasiswa S2 di Ilmu Kedokteran Tropis FKKMK UGM, dan juga beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Selamat sore Dr. Haryo. Selamat sore Mbak Galuh dan Sobat Sehat semua. Asik, terima kasih banyak Dok sudah mau menyapa Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat, Dr. Alvin dan juga Dr. Haryo akan menemani kita semua untuk mengulas serangga, musuh atau sahabat manusia. Sobat Sehat yang berada di radio yang sudah stay tune seperti biasa, Anda boleh bergabung bersama dengan kami melalui line WhatsApp di 0812-3239-7300. Sekali lagi Sobat Sehat, 0812-3239-7300. Dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom juga boleh nanti, kalau yang di Zoom nanti boleh raise atau dituliskan di kolom chat. Baik Sobat Sehat, selamat menyimak. Waktu saya berikan ke Dr. Haryo. Silahkan Dok. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Saya ucapkan juga selamat sore untuk Sobat Sehat di siaran Bincang Sehat Raisa ini. Dengan kita akan bersama-sama membahas dengan narasumber yang pakarnya ini ya tentang serangga itu. Serangga musuh atau sahabat manusia. Bersama Dr. Alvin Harjuno yang saat ini adalah asisten Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, ada pepatah
tidak kenal maka tidak sayang. Jadi sebelumnya mari kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, Dr. Alvin. Selamat sore, Dr. Alvin. Selamat sore, Dr. Haryo dan Sobat Sehat. Sehat, Dr. Alvin? Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Dr. Haryo? Puji Tuhan, Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, Dr. Alvin, sebelum kita masuk ke topik nih, Dr. Alvin ini kan di Departemen Parasitologi ya, ini sahabatnya serangga ya, bersama dengan serangga. Ini aktivitas sehari-harinya apa Dr. Alvin sekarang? Ya, saya kebetulan sedang menempuh S2 juga di kedokteran tropis sekaligus asisten di Departemen Parasitologi FK KMK UGM. Ini ngomongin tentang serangga, ini memang semacam never ending question ya, dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang ini masih menjadi apa ya? Ya, perdebatan atau bahkan bahan obrolan tiap hari. Nah, misal ketemu teman di jalan, kamu kayak tadi habis digigit nyamuk ya, itu kok ada bentol-bentol merah-merah. Biasanya kan Oh, kita sehari-hari selalu ngomongin serangga nih tanpa disadari. Ya iya, enggak nih, Dokter Haryo? ya, tentu saja seperti itu ya. Memang karena serangga ini ada di sekitar kita, terutama tadi kata Mbak Galuh ya, sebagai semua bahwa kondisi sekarang ini sedang mendung, sehingga banyak sekali serangga-serangga yang kita harus siap jika ada serangga menggigit kita. Nah, Dokter Alvin kalau boleh tanya, sebetulnya serangga itu apa yang dimaksud dengan serangga? Apakah kalajengking, laba-laba, coa, itu yang serangga itu yang seperti apa, Dok? Kalau batasan mudahnya ya, serangga itu hewan yang dia itu punya 3 pasang atau 6 kaki, tubuhnya terlindungi semacam rangka luar atau exoskeleton gitu. Jadi dia bentuknya yang termasuk serangga dan sering kita jumpai sehari-hari, mungkin kayak nyamuk, kecoa, lebah, ya yang seperti itu. Dan beberapa di antara mereka juga punya sayap ya di beberapa ordo atau kelompok tertentu, misalnya yang golongannya lebah, dan kecoa juga yang paling menyebalkan ya kalau ada kecoa terbang itu. Nah, kalau laba-laba itu sebenarnya tidak termasuk sebagai serangga ya? Iya. Laba-laba dan kalajengking seperti itu mereka bukan termasuk ke dalam serangga. Sama-sama berada di dalam kelompok besar yang disebut dengan uh, ordo filum Arthropoda, tapi mereka terpisah lagi ketika dibagi ke dalam kelompok kecil. Serangga itu disebutnya kalau secara ilmiah mereka ada di kelas insekta. Kalau yang kalajengking, laba-laba itu di kelompok Chelicerata. Ini juga mereka punya perbedaan juga yang spesifik, terutama di bagian mulut ya. Kalau serangga itu mereka punya struktur mulut yang lebih maju kok dibandingkan dengan Chelicerata. Lebih majunya bukan Bukan ini karena ya, tongos taktil gitu, Dok? atau ya bukan tongos, tapi Oh, bukan. majunya dalam artian lebih terdevelop. Berkembang gitu Ya tandanya. lebih berkembang Oh iya. mulutnya. Komponen mulutnya mereka lebih bervariasi dan punya komponen yang lebih banyak dibandingkan dengan golongannya laba-laba, kalajengking, seperti itu. Jadi intinya kalau tadi hewan yang exoskeleton atau tulangnya di luar exoskeleton ya, itu kalau mulutnya lebih berkembang, itu tandanya kita sebut sebagai serangga. Tapi ada signifikansinya tidak sih, Dok, untuk bedanya serangga atau tidak gitu? Di dunia itu Sebenarnya ya itu cenderung untuk mengelompokkan apakah punya potensi bahaya atau tidak. Misalnya kalau ketemu kalajengking kan resiko disengat juga. Kalau cuman serangga yang biasa-biasa kita ketemu kayak nyamuk, itu kan nggak seberbahaya yang ini ya, kayak kalajengking gitu. Kecuali kalau ketemunya tawon dalam jumlah banyak, itu juga berbahaya sekali kalau itu. kalau ngomong-ngomong tadi tentang merugikan, Dok. Nah, kalau tadi kan kalau cengking jelas ya bisa menyengat. Kalau serangga-serangga ini tadi, yang termasuk serangga tadinya semut, nyamuk, lalat, tawon tadi bisa menyengat. Nah, itu
tentu saja adalah hewan-hewan termasuk hewan ya, itu yang merugikan dong dananya. Itu Kalau kenapa kita anggapnya serangga itu merugikan? sebenarnya konsep untung dan rugi itu kan tergantung pada pandangan manusianya ya. Kita ini cenderung mengelompokkan sesuatu itu sebagai menguntungkan kalau memberikan hasil bagi umat manusia dan merugikan kalau membuat celaka atau menimbulkan adanya kerugian ekonomi dan lain-lain. Ini sebenarnya sangat tergantung cara pandangnya. Keberadaan segala sesuatu di ekosistem kita ini, setiap makhluk hidup tuh punya perannya. Jadi ya kalau dibilang serangga ini cuma bisa merugikan, ya itu tidak tepat ya kalau menurut saya. Gitu Dokter Haryo. Atau tadi itu mungkin nggak dok kalau serangga-serangga itu sebetulnya menggigit duluan itu karena memang mereka terancam gitu dok. Biasanya kalau di Jadi kelompok-kelompok tertentu ya, iya. serangga itu bisa menyerang manusia kalau dia terancam. Misal yang sering kita temui di lebah dan semut. Biasanya kalau lebah kita tidak sengaja atau pas lewat di sekitar sarang lebah, sarang tawon seperti itu. Jadi kita dianggap sebagai ancaman oleh mereka, membahayakan. Jadi dianggap sebagai, mungkin mereka menganggap kita sebagai predator yang harus disingkirkan. Jadi mereka berusaha mempertahankan hidupnya dan koloninya. Dan untuk serangga-serangga lain yang menyerang manusia itu sendiri, mereka itu sel nyamuk ya. Itu memang membutuhkan sesuatu dari kita untuk bertahan hidup. Dalam hal ini darah ya. Kalau nyamuk kan dia menggigit manusia, tujuannya untuk membantu dia mengembangkan telurnya. Jadi yang menggigit itu hanya spesifik nyamuk betina saja. Terus kerjaan nyamuk jantan apa? Pernah terpikir nggak, Dokter Haryo, nyamuk jantan itu kerjaannya apa? Tentu saja bekerjanya tidak seperti manusia, mungkin hanya membuahi saja dok. Ya, yang jelas mereka nggak kerja kantoran atau ada jam kerjanya ya. Kalau ya, kalau Menyumbang nyamuk jantan sperma itu saja itu. eh, ini yang sangat menarik. Iya. Ternyata punya peran membantu penyerbukan dari tanaman. Karena mereka ini makan nektar dari tumbuhan sebagai sumber energinya. Ya sebenarnya nyamuk betina juga menggunakan nektar sebagai sumber energinya, tapi mereka juga menyedot darah dari hewan dan manusia. Itu tujuannya hanya untuk mematangkan telurnya sebenarnya. Jadi Oh pun jadi nyamuk pun sebenarnya punya manfaat loh, nggak cuman menggigit manusia, menimbulkan gangguan dan menularkan penyakit-penyakit tertentu seperti itu. oh, jadi ini kembali lagi saya coba mengulangi. Jadi sebetulnya nyamuk itu pun juga berguna ya kalau untuk nyamuk jantan atau mungkin sedikit nyamuk betina itu sebetulnya fungsinya dia makan nektar itu bisa membantu penyerbukan tanaman. Dan saya juga baru tahu yang ternyata nyamuk betina yang menggigit hanya nyamuk betina karena untuk mematangkan sel telur-telur yang dikandung oleh si nyamuk betina ini supaya matang. Dan itu harus darah manusia dok atau boleh darah yang lain? Iya, tepat sekali, Dokter Haryo. Jadi nyamuk ini walaupun merugikan juga bagi ekosistem ya, bukan nggak spesifik hanya untuk manusia. Dia punya sisi menguntungkan dengan tugasnya dia membantu penyerbukan tanaman. Kemudian kalau untuk kebiasaan menggigit darah itu yang menarik juga. Ini sangat bisa sangat spesifik tergantung spesies nyamuknya. Ada nyamuk-nyamuk tertentu yang disebutnya antropofilik. Jadi mereka lebih memilih eee, menghisap darah manusia dibandingkan darah hewan. Ini contohnya yang mungkin nggak asing lagi di telinga sobat sehat semua. Aedes aegypti yang berperan sebagai vektornya DBD, demam berdarah. Nah, itu termasuk kelompok nyamuk yang antropofilik, lebih menyukai darah manusia. Kalau nyamuk-nyamuk lain apakah eee, ada yang hisap darah hewan? Oh, ada juga. Misalnya beberapa spesies dari Anopheles dan Culex itu mereka ada yang bersifat zoofilik. Jadi mereka lebih memilih menghisap darah hewan.
Dan beberapa spesies pun ada yang doyan menghisap darah dua-duanya, baik manusia atau hewan. Ini disebutnya zooantropofilik. Ini sangat tergantung sekali dengan spesies nyamuknya kalau itu Dokter Haryo. Oke, jadi tadi ya tergantung spesies itu selera aja ya. Nyamuknya itu mau suka darah manusia atau darah hewan-hewan yang lain. Nah, Dok, ini sedikit memotong. Ini ada pertanyaan Oh ya, dari Angger Fahrul ini. Nah, selamat sore dokter, menarik sekali pembahasannya. Bagaimanakah kita bisa bersahabat dengan serangga? Apakah sebetulnya serangga bisa bersahabat dengan kita, namun karena perilaku manusia yang sering menyerang duluan, jadi serangga tersebut agresif? Terima kasih ya. Bagaimana, Dr. Alvin? baik. Menarik sekali pertanyaan. Memang betul ya. Jadi beberapa serangga ini memang hanya menyerang manusia untuk mekanisme mereka bertahan. Seperti tadi lebah atau tawon. Mereka menyangkat manusia ketika kita ini dianggap membahayakan dirinya atau koloninya. Yang sering kejadian kalau Sobat Sehat baca berita mungkin sering menemukan orang sedang membersihkan semak-semak atau membersihkan rumah dan disengat tawon hingga perlu pertolongan di rumah sakit. Nah ini bisa bersahabat atau tidaknya kita dengan serangga memang sangat tergantung dengan perilaku kita. Kalau beberapa serangga terutama yang berkoloni ini, dia kalau menyengat memang akan seolah-olah memanggil teman-temannya. Jadi sengat tawon, sengat lebah yang tertinggal itu memunculkan aroma tertentu atau biasanya disebut dengan feromon yang hanya bisa dicium oleh spesies mereka sendiri, yang itu menandakan kalau oh ini baru ada bahaya, baru ada ancaman. Ini perlu bala bantuan sebanyak-banyaknya. Jadinya seringkali orang itu disengat tawon lebih dari satu, mungkin bisa 5, 10 atau lebih, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kejadian yang mengancam jiwa juga. Jadi memang kalau mau bersahabat dengan serangga, yang pertama kita harus bisa mengendalikan keberadaan mereka dan juga populasi mereka di sekitar kita. Kalau misalkan melihat ada sarang tawon atau sarang lebah ya, kalau masih kecil bisa mungkin segera mungkin dihilangkan. Kalau misalnya ada di lokasi-lokasi yang misalnya di dalam rumah atau yang di area yang banyak anak-anaknya, itu kan berbahaya ya. Kalau sudah terlalu besar ya kita bisa minta tolong atau minta bantuan ke pemadam kebakaran ya, yang lebih berkompeten dan punya alat-alatnya untuk menangani itu. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya. Sebenarnya kita kalau mau bersahabat itu sepertinya tidak bisa bersahabat seperti kita bersahabat dengan manusia gitu ya, berteman dekat, tapi mungkin hanya supaya tidak saling mengganggu, minimal mutualisme gitu ya dok. Selama serangga-serangga tersebut tidak berlebihan atau overpopulasi dan kita tidak mengganggu sarangnya tadi ya. Iya, Nah, tepat sekali Dokter Haryo kesimpulannya. ini masih kaitannya dengan musim hujan ini ya dok. Ini kan banyak serangga-serangga yang kemudian keluar dari dalam tanah, entah itu mau mencari liang yang baru ataupun untuk kawin, terbang dan kawin. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Sasa. Bagaimana toh kita menyikapi keberadaan serangga, terutama saat ini ketika hujan, banyak sekali laron yang berkumpul di spot-spot terang di sudut rumah kita, terutama saat maghrib atau gelap gitu ya. Nah, itu bagaimana sarannya Dokter Alvin? Ya, ini sering ya kita menemukan, oh tiba-tiba pas musim hujan banyak laron keluar dari tanah gitu. Ya memang eh, kalau kaitannya bagi manusia, laron ini hanya menimbulkan gangguan karena mungkin nanti rontokan sayapnya yang mengotori rumah, tapi dia tidak menularkan atau menyebabkan penyakit tertentu. Ini mungkin ya kadang kita harus mengalah ya dengan kemauan alam. Ini kita yang harus melakukan trik pinter-pinter, mungkin pas banyak laronnya yang dinyalakan lampunya cukup yang luar rumah, yang
dalam rumah bisa digelapkan atau ditutup sela-sela yang memungkinkan laron itu untuk masuk. Jadi sebenarnya mereka khususnya laron ya, mereka ini adalah calon-calon ratu dan raja koloni rayap, terutama kalau di Indonesia yang paling banyak itu rayap tanah. Mereka memang tujuannya itu hanya punya sayap, terbang, lalu kawin dan membentuk koloni baru. Jadi itu memang sudah siklus perkembangbiakannya mereka seperti itu, begitu. Dan jangan salah juga sebenarnya laron ini bisa kita manfaatkan loh, Dokter Haryo. Pernah terlintas nggak mungkin atau baca berita atau di mana gitu tentang laron dimanfaatkan manusia? Untuk kalau sejauh yang saya tahu waktu kecil saya dulu kalau laron ditangkap kemudian digoreng dong, dimakan gitu. Iya betul sekali. Jadi laron pun yang selama ini kita anggap mengganggu ini bisa bermanfaat juga. Yang pertama kalau nggak sampai hati untuk konsumsi serangga ya bisa jadi sumber pakan ternak, pakan ikan. Nih, kandungan protein serangga itu jangan salah termasuk yang tinggi juga kalau dibandingkan dengan ayam, sapi, ikan tuh nggak kalah mereka sebenarnya. Dan yang kedua di beberapa daerah ini laron dibuat jadi peyek ya, digoreng terus jadi peyek itu kan enak ya daripada hanya kebagian nyapu sayapnya yang pada rontok. Lebih baik dijadikan hidangan juga. Jadi camilan peyek laron gitu ya dok. Iya, Oke. Ya itu menarik juga ini. Apalagi sekarang ini banyak laron muncul ya. Nah, kita kembali lagi dok ke masalah-masalah tadi terkait serangga. Itu kan, ya itu kalau tadi laron, oke lah masih bisa dimakan, masih bisa. Ya mereka memang harus berkoloni baru, membentuk koloni baru, memang harus terbang duluan. Nah kalau hewan-hewan yang memang merugikan, misalnya kecoa, kemudian ada lalat, nah begitu, kan itu merugikan ya dok, maksudnya kotor, maksudnya itu bisa menyebarkan penyakit. Nah, itu bagaimana kalau dihabisi saja semua gitu, bagaimana dok? oke. Jadi idenya dihabisi saja biar tidak menimbulkan gangguan, menimbulkan masalah seperti itu ya, Iya, Dokter Ega? kan mudah tinggal dibunuh saja Iya. semua gitu. Eh, Pandangannya bagaimana dok? Kembali lagi ke prinsip keseimbangan ekosistem ya. Jadi segala sesuatu yang ada di ekosistem termasuk hewan, manusia ini memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing. Jadi ketika kita basmi malah jangan-jangan ada komponen lain dari ekosistem kita yang terganggu. Eh, Kalau tadi Dokter Haryo memberikan contoh kecoa dan lalat, ini justru pernah ada penelitian yang menarik tentang nyamuk, Dokter. Pernah kebayang nggak kalau ekosistem kita itu nggak ada nyamuknya jadi seperti apa? Jadi aman, tidak ada yang demam berdarah. Ternyata ternyata tidak juga. Aman mungkin Oh tidak ya? bagi manusia ya. Nah, tapi ternyata pernah ada penelitian menggunakan larvisida atau pemberantas larva nyamuk. Ini eh, yang berbahan dasar dari protein yang dihasilkan oleh sebuah bakteri ini malah. Sebenarnya termasuk pestisida yang alami ya. Kalau mungkin pernah menemukan beritanya ada namanya Bacillus thuringiensis israelensis atau BTI. Nah, BTI ini merupakan larvisida yang luar biasa hebat, luar biasa ampuh. Jadi tingkat efektivitasnya dalam mematikan larva nyamuk ini cukup tinggi. Tapi mungkin kalau mendengar, keren nih ada larvisida, efektivitasnya cukup tinggi. Berarti nggak usah repot-repot lagi kita pakai pelindung anti nyamuk, kita mungkin udah terbebas dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Oh, tunggu dulu. Itu mungkin bagi manusia, tapi ternyata bagi ekosistem hilangnya nyamuk ini merugikan. Nyamuk, larva nyamuk ini merupakan sumber makanan dari predator-predator alaminya, seperti contohnya larva capung. Larva capung kan dia juga hidup di dalam air. Nah, dia merupakan salah satu predator dari nyamuk. Ketiadaan nyamuk atau
berkurangnya populasi nyamuk secara drastis ternyata juga menurunkan populasi dari capung dan juga populasi konsumen lain yang ada di tingkatan rantai makanan di atasnya, yaitu yang pernah diteliti itu adalah burung walet, jenis burung walet atau burung apa ya, kalau kita sebut biasanya burung seriti ya, Dokter Haryo. Itu kan Burung layang itu bukan? ya burung layang-layang. Itu kan jenis Layang. dia makanannya serangga ya, atau insektivora. Ketika nyamuk hilang, populasi mereka tuh juga ikut mengalami penurunan loh. Nah, dan mungkin kalau konsumen yang ada di rantai makanan yang atas-atas itu hilang, nah yang bawah ini mungkin jadi bisa tidak terkendali. Nyamuknya hilang, tapi jangan-jangan malah populasi lalat, kecoa yang mengalami peningkatan. Jadi perlu upaya pengendalian yang bijaksana juga. Tidak bisa serta-merta kita, oh ini merugikan, serangganya harus dibasmi. Itu ternyata tidak bijaksana juga. Begitu. Oke, itu walau penelitian tadi ternyata cukup ini ya, menyadarkan kita ya, oh ternyata juga nggak bisa semudah itu membasmi serangga karena semerta-merta mereka lemah dan tidak berdaya. Bisa kita bunuh dengan insektisida tadi atau larvasida, karena justru malah berbalik ya dok, bahwa mereka bagaimanapun kecilnya serangga atau makhluk hidup itu tetap punya peran di dalam ekosistem Iya, dunia ini, walaupun perannya kecil. Nanti jadi makanan hewan yang lebih besar, tapi kalau mereka hilang, maka rantai makanan kemudian juga akan terganggu ya dokter Alvin ya. iya betul sekali Dokter Haryo. Yang lebih perlu diwaspadai justru ketidakseimbangan yang terjadi itu jangan-jangan malah membawa masalah yang baru, masalah yang lebih besar bagi manusia sendiri. Kemudian ini dok, ada pertanyaan saya juga ini selanjutnya, dan ada juga pertanyaan dari mana ini ya, dari M Susani. Nah, kalau begitu penggunaan insektisida yang biasa kita lakukan, yang sering kita pakai sehari-hari di rumah tangga itu bagaimana terus dok? Apakah itu juga berpengaruh terhadap hilangnya ekosistem, hilangnya serangga di dalam ekosistem atau tidak? Misalnya kita pakai, mohon maaf, merek tertentu, obat semprot gitu, atau yang dioles-oles, nah itu kan bagaimana hubungannya tadi dengan pembasmian serangga itu tadi dok? Oh iya, pertanyaan yang menarik juga ya, Dokter Haryo. Jadi tentang penggunaan insektisida ya. Sebenarnya kalau insektisida ini digunakan secara rasional, sebagaimana kalau kita membahas penggunaan antibiotik yang rasional ya. Ini akan menguntungkan bagi kita karena menghilangkan gangguan dan potensi penularan penyakit yang ditularkan oleh kita ambil contoh nyamuk itu tadi ya. Tapi ternyata kalau kita gunakan secara berlebihan, misal nggak terlalu banyak nyamuknya, udah langsung kita semprot, atau kita ada dan tidak ada nyamuknya langsung kita semprot kamar tiap hari. Nah, ini ternyata juga bisa membawa kerugian juga karena saat ini dilaporkan adanya peningkatan resistensi nyamuk terhadap insektisida yang kita gunakan. Yang tadinya mungkin cukup sekali semprot, sekarang perlu 2, 3, atau bahkan 4 kali semprot baru bisa mematikan nyamuknya. Nah, ini juga membawa masalah baru untuk pengendalian serangga, khususnya nyamuk di kemudian hari ya. Jadi sekarang ini nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita itu banyak yang sudah mengembangkan resistensi terhadap insektisida yang kita pakai sehari-hari. Kalau mungkin Sobat Sehat ada yang nonton Jurassic Park itu teringat ada suatu dialog, life finds its ways. Jadi kita lawan dengan insektisida, tapi ternyata nyamuknya juga mengembangkan ketahanan terhadap insektisida yang kita pakai ini. Jadi perlu kebijaksanaan dalam pemakaian insektisida ini memang. Lalu gimana caranya kita tahu penggunaan insektisida kita rasional atau enggak? Yang pertama, yang namanya pengendalian serangga, khususnya nyamuk, itu nggak bisa tercapai dengan hanya kita menyemprotkan insektisida saja untuk membunuh nyamuknya. Tapi juga perlu kita sadari bahwa
dari hidup nyamuk itu kan cukup panjang ya, mulai dari telur, larva, dan pupa yang hidup di air sampai dari nyamuk dewasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk pengendalian nyamuk yang tepat ini juga mengendalikan dari fase telur dan larvanya. Perlu kita ingatkan lagi adanya, mungkin sudah sering dengar ya, program 3M+, menguras, menutup, mengubur. Ini yang perlu kita gaungkan lagi atau perlu kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan kita sudah semprot-semprot insektisida atau obat nyamuk setiap hari, setiap waktu, tapi ternyata kita cek di bak mandi, di tampungan air di sekitar rumah masih ada larvanya. Ini kan tidak menyelesaikan permasalahan ya. Ini kalah dengan semboyannya Pegadaian nanti. Ini justru mengatasi masalah dengan masalah, Dr. Haryo. Seperti itu. Oke, ya begitu ya. Jadi kalau tadi boleh kembali tadi, selama penggunaan insektisidanya rasional, itu sebetulnya justru membantu untuk manusia ya, Dok ya? Iya, tepat sekali, Dr. Haryo. Dan membasmi serangga secara keseluruhan dan mengganggu ekosistemnya ya. iya, betul. Rasional, tepat guna. Dan tadi bagaimana mengetahui penggunaan tepat guna itu ya sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi kalau memang di rumah tidak ada nyamuk atau tidak ada serangga, ya tidak perlu dilakukan penyemprotan terus-menerus. Karena salah-salah malah bisa menyebabkan terjadinya kekebalan atau resistensi, atau tadi serangganya jadi mutan, jadi bisa tahan terhadap obat-obat yang kita semprotkan itu tadi. Dan tadi ya, untuk selain menyemprotkan itu sebetulnya kita harus pengendalian serangga itu tidak hanya dengan insektisida ya, Dok. Kita tadi kalau melihat siklus hidupnya, berarti insektisida itu kan hanya membunuh yang nyamuk dewasa gitu. Jadi bisa diupayakan dengan tadi 3M+ tadi ya. Begitu. Iya, betul sekali, Dr. Haryo. Oh iya, mungkin mumpung ingat ya, kadang kalau baca-baca paper penelitian itu juga kadang menarik ini tentang kebiasaan menggunakan insektisida khususnya untuk nyamuk. Kalau Dr. Haryo tahu juga kan, nyamuk itu ada jam kerjanya masing-masing, ternyata tiap spesies itu beda-beda. Nyamuk yang bertindak sebagai vektor DBD, khususnya Aedes aegypti, Aedes albopictus, itu dia jam kerjanya justru pagi dan siang hari. Mereka ini daytime beater ya, jadi mereka menggigitnya di siang hari dalam rumah. Jadi perlu juga dipaskan waktu penggunaan insektisidanya ini agar lebih maksimal dan tepat guna. Misal kalau kita pagi ini kita nggak ada di rumah, kita ke kantor, ke sekolah, ya udah nggak harus kita tinggal terus disemprot obat nyamuk. Cukup nanti kalau pas ya memang kita stay di rumah, nah itu baru kita semprotkan obat nyamuknya gitu. Ngomong-ngomong soal waktu nih, Dok. Tadi nyamuk punya waktu, nah Iya, kita juga gimana, ada Dr. waktu. Hadi? Nah, ini kita sudah di tengah-tengah acara. Nah, ini tadi saya sudah dijawil oleh Mbak Galuh. Kita akan break sebentar. Oh iya, Kita akan kembalikan dulu ke Mbak Galuh. Gitu. Sebelum kita lanjut ini dengan beribu-ribu pertanyaan ini sudah banyak yang masuk ke saya. Gitu. baik, Dr. Haryo. Oke, terima kasih banyak Dr. Haryo dan juga Dr. Alvin. Mohon izin kita jeda dulu sejenak. Menarik sekali pembahasannya. Sobat Sehat, kita diajak untuk melihat dari sudut pandang lain. Melihat kita membuat diri kita lebih bijak lagi untuk melihat serangga itu sebetulnya bisa bersahabat dengan diri kita. Namun Sobat Sehat, kita jeda dulu sejenak. Satu lagu akan menemani kita di sore hari ini. Sobat Sehat yang di radio, di website, ataupun di Zoom masih boleh bertanya di 0812-3239-7300. Satu lagu meluncur di menit ke-34 lepas dari pukul 3 sore. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say,
Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Oh. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America took his follower. I don't wanna talk about who's doing it first. Go home, get ahead, light speed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America took his follower. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same as it was. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio
dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Ya, Sobat Sehat, aransemen baru dari Prep dengan Acid Wash menemani kita. Semoga Sobat Sehat lebih fresh di sore hari ini untuk kita mengikuti program acara Bincang Sehat. Selamat bergabung untuk para Sobat Sehat yang baru saja stay tune di Raisa Radio. Selamat sore. Atau untuk para Sobat Sehat yang mendengarkan melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Selamat sore, selamat bergabung di Raisa Radio. Kita membahas tentang serangga, musuh atau sahabat manusia. Edisi ini menarik nih Sobat Sehat, kita bersama dengan Dr. Alvin dan Dr. Haryo kita diajak untuk melihat bahwa serangga ini ternyata juga bermanfaat loh untuk diri kita. Dan Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan baik melalui Zoom atau WhatsApp. Sebentar lagi kita akan ulas satu persatu dan silakan menyimak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Haryo, silakan Dok. Terima kasih Mbak Galuh, dan selamat sore kembali Sobat Sehat. Kembali lagi dengan saya, Haryo dan Dr. Alvin. Ini kalau lagunya tadi, As It Was, ini kayaknya cocok sekali ya. Semoga setelah Sobat Sehat mendengar percakapan tentang serangga ini, jadi Sobat Sehat knows that it's not the same as it was gitu. Jadi serangga tidak hanya musuh atau masalah saja, tetapi bisa juga ada pandangan lain, oh ternyata bermanfaat juga. Oke, Dr. Alvin, apakah masih di sana Dr. Alvin? Halo ya, Dr. Haryo. Oke, kalau dari tadi kita melihat serangga ini hanya dari sisi penyakit, menimbulkan masalah, kemudian hama. Nah, kita kayaknya perlu melihat sudut pandang yang lain, sudut pandang positif. Nah, kan tadi sahabat, apakah serangga itu musuh atau sahabat kita? Kalau sesungguhnya, apa sih manfaat serangga yang sebetulnya bisa kita dapatkan secara langsung begitu dokter, dengan menjadikan serangga-serangga ini adalah sahabat manusia? Kira-kira apa ya Dokter Alvin? Ya, menarik sekali ya ini pertanyaannya. Kalau tadi kayaknya kita bahas serangga itu sekedar pelengkap ekosistem, yang penting ada biar yang lain nggak terganggu. Tapi sebenarnya tanpa disadari pun tadi kita udah sedikit-sedikit menyinggung tentang keuntungan adanya serangga. Pertama, bisa jadi sumber makanan juga ya. Tadi kita sudah bahas laron, terus apa lagi ya tadi? Baru laron ya, itu juga bisa jadi sumber makanan alternatif. Kemudian beberapa daerah di Indonesia mungkin kenal yang namanya ulat sagu atau Rhynchoporus ferruginensis, itu juga bisa dijadikan sumber makanan juga. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang tinggalnya di daerah timur ya mungkin nggak asing dengan hidangan itu, ulat sagu. Kemudian lebah pun bisa dijadikan sumber makanan loh Dokter Haryo. Apanya dok yang dimakan? Terutama ini larvanya. Biasanya kalau panen ini kan peternakan lebah, kadang ada larvanya itu bisa dimanfaatkan, dijadikan oseng-oseng gitu. Oh iya, baru saya tahu Iya. kalau itu bisa dikonsumsi juga. Tidak beracun itu dok? Iya, nggak kebayangan kalau di sehari-hari itu biasanya lebah cuman bisa menyengat atau yang diambil cuman madunya aja. Terus yang
belakangan ini sedang tren juga di masyarakat kita, budidaya BSF, Black Soldier Fly, atau Hermetia illucensis itu bisa dijadikan sumber makanan untuk hewan ternak dan juga untuk pembuatan kompos loh, Dokter Haryo. Jadi sampah-sampah organik dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber makanannya si BSF ini. Dan larvanya ini bisa dipakai jadi pakan ayam, pakan ikan, dan saya sempat baca-baca juga ikan atau ayam yang dikasih makan dengan menggunakan BSF ini ternyata tidak memiliki perbedaan yang signifikan ya dari sisi kualitas dibandingkan dengan yang diberikan pakan ikan atau pakan ayam yang biasanya. Jadi ini luar biasa sekali. Selain mungkin yang jadi peternak ikan atau ayam bisa lebih hemat modal pembelian pakannya, ini juga lebih ramah lingkungan karena sekalian digunakan untuk pembuatan kompos dari sampah organik. Oh, jadi memang bernilai secara ekonomis ini bernilainya lebih tinggi ya, karena lebih murah tapi dia bermanfaat karena makanannya produksi produk yang dihasilkan pun akan sama seperti makanan yang biasanya diberikan selain bukan serangga. Begitu ya, Dokter Alvin ya. Iya, betul sekali, Dokter Haryo. Dan Kalau terkait dengan kesehatan, Dok, kan Dokter Alvin ini seorang dokter ya. Ada nggak sih sebetulnya fungsi medis mungkin untuk serangga-serangga ini, obat atau untuk apa gitu? Apakah bisa diterapkan di sini seperti itu? sebenarnya potensi serangga sebagai sumber bahan obat-obatan ini sangat terbuka luas, Dokter Haryo. Mengingat beberapa obat-obatan tradisional, mungkin yang dari Chinese Traditional Medicine itu juga memanfaatkan serangga untuk terapi. Mungkin yang di sini juga ada itu kalau pernah dengar apiterapi. Apiterapi itu apa sih? Terapi dengan sengat lebah. Jadi kalau biasanya orang menghindar disengat lebah, ini terapinya disengatkan lebah. Nah, ternyata kalau dulu kan yang dipakai cuman fakta empiris. Oh, dulu leluhurku pengobatannya pakai lebah, jadi aku cuman ikut-ikutan aja. Ternyata setelah diteliti, racun yang ada di sengatan lebah itu memiliki efek anti peradangan dan anti nyeri, anti inflamasi, Dokter Haryo. Jadi di beberapa meskipun hingga saat ini studi tentang obat-obatan yang bersumber dari serangga belum ada yang sampai ke uji klinis ya, masih sebatas uji di laboratorium aja. Ini menjanjikan sumber bahan obat-obatan yang menjanjikan di masa yang akan datang. Nggak cuman sekedar anti nyeri, anti radang, tapi juga beberapa zat dari serangga ini juga punya aktivitas antibakteri. Jadi bisa dimanfaatkan juga sebagai mungkin terapi antimikroba di masa yang akan datang. Seperti yang Dokter Haryo tahu ya, kita saat ini sedang berjibaku melawan antimicrobial resistance atau Resistensi dengan antibiotik. adanya superbug atau bakteri-bakteri yang tahan antibiotik ini ya. Jangan-jangan di masa depan jawabannya ini ada terjawab oleh antimikrobial yang dihasilkan dari serangga, misalnya dari sengat lebah ini, Dokter Haryo. Oke, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita telah lebih lanjut. Ini kalau untuk teman-teman ini mau penelitian terkait dengan serangga ini sangat bisa ya dijadikan topik penelitian untuk tadi potensi medis ya, untuk obat-obatan, anti inflamasi, anti nyeri maupun tadi anti mikroba ya untuk penelitian sendiri ini cukup luar biasa. Kalau ini saya pernah dengar, pernah membaca juga di artikel kalau yang untuk obat-obat luka diabetes itu loh, Dok, untuk yang larva untuk membersihkan luka, nah itu bagaimana, Dok? Oh iya, ini juga sangat menarik juga bahwa ternyata di beberapa spesies dari lalat itu bisa dimanfaatkan untuk membersihkan jaringan yang rusak atau mati, jaringan nekrosis dari tubuh manusia. Contohnya dari lalat dari spesies Lucilia sericata ini, dia bisa digunakan untuk
membersihkan jaringan yang mengalami nekrosis, misal ya pada beberapa kasus tertentu. Karena larva-larva ini mereka hanya memilih jaringan yang nekrosis saja atau yang sudah rusak, dan mereka tidak akan makan jaringan yang masih hidup. Jadi berpotensi juga untuk digunakan sebagai terapi untuk debridement jaringan nekrosis seperti itu. Mungkin yang nonton serial House of the Dragon di HBO itu pernah nonton ya, yang pas King Viserys-nya dia ada luka nekrosis di jarinya, dimasukkan ke mangkok yang isinya belatung itu buat apa? Nah, ternyata secara ilmiah juga bisa dibuktikan ada manfaat juga atau potensi bisa digunakan untuk dari belatung ini bisa jadi pembersih dari jaringan nekrotik seperti itu. Oh ya, itu malah di film-film sudah ada ya. Ya, Baru di saja di film-film malah sudah dunia nyata dibahas. pastinya sudah dilakukan juga itu Dokter Alvin ya. Terus yang lebih menariknya lagi Dokter Haryo, saat ini bahkan FAO, Food and Agriculture Organization atau badan yang menaungi ketahanan pangan dunia ini termasuk merekomendasikan penggunaan serangga sebagai sumber protein alternatif loh di masa yang akan datang. Kebayang nggak itu? Berapa puluh tahun lagi kita makan serangga. Ya. Tapi tentunya tidak dalam bentuk seperti peyek pelaron tadi ya Dok, sudah diproses Ya, gitu ya yang dengan teknologi menarik maju. ini kalau sekarang yang baru mengembangkan memang baru hanya beberapa negara di Eropa dan Amerika. Mereka ini beternak, salah satunya jangkrik ini yang diternakkan. Jadi mereka menggunakan sampah-sampah organik dari restoran, dari ampas kopi untuk sebagai sumber pakannya untuk ternak jangkrik ini, dan jangkriknya itu diolah untuk dijadikan semacam tepung ya, dan tepungnya ini dibuat untuk bahan makanan sintetik, jadi diproses seolah-olah terlihat seperti stik daging. Nah, ini yang menarik. Jadi kelebihan serangga sebagai sumber makanan itu apa sih? Yang pertama, dia lebih hemat tempat jika dibandingkan dengan ternak ayam, ternak sapi, dan juga bisa juga dimanfaatkan untuk memanfaatkan limbah organik, karena pakannya tadi kan dari sisa-sisa sayur, buah, seperti itu. Dan beberapa isu tentang kesadaran akan climate change ini kan sedang meningkat juga ya di masyarakat global. Nah, ternyata beternak serangga itu dianggap lebih environmental friendly dibandingkan ternak binatang lain. Seperti yang kita tahu, kalau ada orang yang protes peternakan sapi itu kan menghasilkan gas metana yang bisa menghasilkan efek rumah kaca yang cukup tinggi ya. Kalau ternak serangga itu dia tidak menghasilkan polutan-polutan seperti itu Dokter Haryo. Dan ternyata setelah diteliti kandungan proteinnya itu justru malah berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan ayam dan sapi. Kalau di ayam dan sapi mungkin kandungan proteinnya kalau tidak salah sekitar 14 sampai 28%-an seperti itu. Kalau di serangga, di beberapa spesies serangga yang sudah dikembangkan ini, kandungan proteinnya tuh bisa sampai 50% loh Dokter Haryo. Wah, Ini itu kan tentunya cukup menarik ya, jangan memang jawaban akan ketahanan pangan di tengah-tengah isu pemanasan global, perubahan iklim, dan lain-lain ini adalah dengan beternak serangga. Mungkin ini yang perlu kita pelajari ya. Indonesia kan negara tropis, apa-apa ada di sini, jangkrik di mana-mana bisa ketemu, nggak usah harus bangun pabrik yang khusus. Jangan-jangan kita beternak jangkrik juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber makan, nggak cuman buat pakan burung, buat pakan ikan, seperti itu. Oh iya, nah, itu menarik juga. Sebenarnya kita juga kalau ngomong tentang jangkrik tadi serangga, kita juga berpotensi sebetulnya. Di Kulon Progo itu juga bisa Oh iya, belalang gitu ya Dok ya. belalang ya. Belalang goreng itu kalau kita olah mungkin bisa jadi tepung belalang gitu. Mungkin lebih, Proteinnya mungkin nggak kalah. ya, lebih bisa Iya. diterima secara visual juga ya. Nggak, makan belalang udah mau masuk mulut nanti aja mundur, mikir, belalang nggak jadi makan. Kalau udah diolah kan mungkin orang lebih bisa menerima ya. Nah, ini sebenarnya obrolan kita ini masih sangat hangat dan bisa berlanjut.
Tapi memang bagaimanapun juga waktu yang menentukan. Karena ini waktu sudah sangat mepet, kita sudah dikode-kode. Memang ada pesan terakhir Dokter Alvin untuk terkait dengan topik hari ini sebagai mungkin menutup kita obrolan kita hari ini terkait dengan serangga, musuh atau sahabat manusia. Ada pesan-pesan tertentu, Dokter Alvin? Ya, ini diskusi yang cukup menarik dan sayangnya kita memang terbatas waktu di sini ya Dokter Haryo. Mungkin kalau dari saya sih kita perlu menyesuaikan mindset ya. Jadi tidak selalu kok serangga itu merugikan. Bahkan ya nenek moyang kita sudah memanfaatkan sebenarnya tanpa disadari memanfaatkan serangga secara turun-temurun dan jadi sumber makanan dan lain-lain. Nah ini masih perlu kita gali lagi manfaat dari serangga ini. Gitu, Dokter Haryo. Oke, terima kasih Dokter Alvin, ini banyak komentar. Terima kasih atas ilmunya, bagus sekali temanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada Sobat Sehat dan juga dari Radio Raisa atas kesempatannya yang telah diberikan untuk saya dan Dokter Alvin. Ini saya kembalikan lagi ke Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Alvin, Dokter Haryo sudah mengajak kita untuk melihat lebih jauh tentang keberadaan dari serangga itu. Sobat Sehat, tadi pesan dari Dokter Alvin nih, kita harus mencari tahu lebih jauh nih kebermanfaat dari serangga ini. Nah, siapa tahu nanti manfaatnya lebih banyak lagi. Nah, mungkin pesan juga dari Dokter Haryo nih untuk Sobat Sehat semuanya. Silahkan Dok. Masih termute, mohon maaf Dok. Oke, terima kasih. Kalau saya juga dengan ngobrol ini membuka pikiran saya dan pandangan saya terhadap serangga. Jadi serangga itu tidak melulu sebagai musuh, tapi ternyata bisa jadi sahabat. Kalau kita bisa mengetahui manfaat-manfaatnya. Jadi tidak sembarangan kita basmi dan kita bunuh, tapi bisa kita manfaatkan. Begitu, terima kasih. Sobat Sehat dan baik. Terima kasih banyak Dokter Alvin, Dokter Haryo sudah membagikan ilmunya kepada kita sore hari ini. Senang sekali mendengar edisi sore hari ini, Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh dan Sobat Sehat Dokter Haryo yang sudah hadir sore hari ini dengan semangat. Oke, baik. Matur nuwun sangat Dok. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sobat Sehat juga terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang sudah menyimak. Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan namun ini belum sempat. Mungkin Sobat Sehat sudah mengirimkan namun mohon maaf belum sempat terjawab karena memang keterbatasan waktu. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan Sobat Sehat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dengan kita sore hari ini mengetahui nih kebermanfaat dari serangga itu ternyata manfaatnya banyak sekali dan semoga kita begitu tahu manfaatnya apa, kita jadi lebih menghargai keberadaan dari serangga tersebut Sobat Sehat. Dan edisi sore hari ini banyak hal baru mungkin yang kita dapatkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga membawa kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam mendukung keseimbangan dari ekosistem manusia. Terima kasih banyak Sobat Sehat atas kebersamaan Anda. Saya Galuh pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Dokter Haryo, Dokter Alvin, salam sehat. Terima kasih banyak sudah mampir di Raisa Radio. Ya, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Galuh, Dokter Haryo dan Sobat Sehat sekalian. Oke, Sobat Sehat, terima kasih. Dan sore hari ini untuk bersamai Anda untuk sore hari ini mungkin beranjak mau pulang dari kampus, saya kasih satu lagu untuk Anda di sore hari ini. Terima kasih banyak. Pamit dulu Sobat Sehat, salam sehat dan selamat sore. Don't get any second one.
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.